Westlife adalah Shane Phelan. Tidak peduli meskipun Brian McFadden cabut dari grup itu. Shane adalah wajah Westlife. Suaranya mendominasi semua lagu Westlife. Sisanya, Mark, Kian, dan Nicky tak lebih sebagai pengisi harmoni. Akan tetapi di antara semua penggawa Westlife, Nicky adalah salah satu yang punya banyak penggemar. Wajahnya mengingatkan publik sepak bola pada sang mega bintang, David Beckham. Suara Nicky tak begitu dominan, kecuali di beberapa lagu seperti Season in the Sun dan You Make Me Feel. Meskipun tidak mendapatkan sorotan atau posisi setengah Shane, agaknya Nicky tak pernah menyesali keputusannya berhenti bermain bola dan memilih industri hiburan yang lain. Nicky memiliki nama lengkap Nicholas Bernard James Adam Byrne Jr. Ia lahir pada 9 Oktober 1978 di Dublin, Irlandia. Ia mengawali karir sepak bolanya di Home Farm FC pada usia 7 tahun. Ia kemudian bergabung dengan St. Kevin's Boys di Dublin Utara. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi pemain profesional dan bergabung dengan Leeds United di pos penjaga gawang pada 1995 dengan kontrak selama 2 tahun. Ia merupakan bagian dari skuad yang menjuarai FA Youth Cup pada 1997. Ini adalah gelar prestisius buat tim muda di Inggris. Dalam skuad tersebut terdapat nama-nama yang disebut-sebut akan menjadi masa depan Leeds, seperti Harry Kewell, Jonathan Woodgate, Paul Robinson, dan Alan Smith. Nicky berkesempatan untuk mendapatkan tempat di tim utama Leeds. Ceritanya, saat itu kiper cadangan tim utama, Mark Binney, mendapatkan kartu merah di pertandingan reserve. Ini membuatnya mendapatkan larangan bertanding. Sialnya, Leeds tak punya kiper pengganti. Ketika itu Nicky dipanggil Paul Hart dan menyuruhnya menemui Howard Wilkinson yang merupakan pelatih Leeds. Wilkinson lalu bilang begini, "Kami akan bermain menghadapi Southampton pada Kamis malam, dan kamu akan masuk ke dalam skuad." Nicky awalnya berpikir kalau dirinya ada di dalam skuad untuk membuatkan teh, membersihkan sepatu, atau membereskan kostum. Namun ternyata maksud Wilkinson lain. Ia bertanya, apakah Nicky siap jika diturunkan untuk bertanding? Di level timnas, Nicky juga masuk skuad timnas Irlandia untuk usia U15. Ia satu tim bersama Damien Duff dan Alan Maybury. Debutnya buat timnas Irlandia terjadi saat menghadapi Swiss di Basel. Irlandia ketika itu menang 4-0. Besarnya rasa cinta Nicky pada Irlandia ia tunjukkan ketika manggung bersama Westlife. Misalnya, ia menempelkan warna bendera Irlandia pada mic sampai di in-ear monitor. Namun ada satu momen besar yang tak akan dilupakan Nicky bersama timnas Irlandia, yaitu ketika ia main dalam sebuah turnamen di Portugal, lalu menyanyikan lagu kebangsaan. Karena terharu, Nicky yang menghadap bendera, lalu ia pun menangis. Momen itu membuat orang tua Nicky yang ada di rumah berpikir kalau itu akan menjadi awal dari karir profesional Nicky. Ia berharap bisa bermain di U21 dan level senior. Nicky di Leeds hanya hingga 1997, atau setelah kontrak 2 tahunnya habis. Ia sempat berkelana ke sejumlah klub untuk menjalani trial. Nicky berpikir untuk berhenti bermain sepak bola. Apalagi ketika di final FA Youth Cup 1997, justru Paul Robinson yang ditunjuk sebagai kiper utama. Momen pengubah hidupnya hadir setahun kemudian, ketika ia mengikuti audisi buat boyband di Irlandia. Nicky tidak terlalu asing dengan dunia tarik suara, soalnya ayahnya adalah penyanyi dalam sebuah band. Selain mengajarinya sepak bola, sang ayah juga suka mengajaknya ke gigs dan menyiapkan alat-alat untuk manggung. Singkat cerita, Nicky pun bergabung dengan Westlife. Di Westlife, segalanya berubah. Ia menjadi idola di seluruh dunia. Namanya meroket ketimbang saat ia menjadi pesepak bola. Bersama Westlife, ia 25 kali ada di top 10 radio di Inggris. 14 diantaranya mencapai peringkat pertama. Angka yang fantastis ketika melihat jumlah penjualan album Westlife yang mencapai 20,2 juta kopi hanya di Inggris. Meski musik sudah mengambil alih jalan karir Nicky, tapi Nicky masih menyaksikan pertandingan sepak bola. Ia adalah penggemar berat Manchester United. Tiap ada waktu, ia datang ke pertandingan kandang MU di Old Trafford. Andai Nicky masih memaksa untuk menjadi pesepak bola, mungkin wajah Westlife tak akan seperti sekarang. Karena meskipun lainnya terbatas di setiap lagu, tapi Nicky berperan dari sejumlah lagu hits yang dinyanyikan Westlife sebagai pengarang lagu.